moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita dapat tatap muka virtual ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan pembelajaran tematik terpadu. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Natritilova, Elsa Hasnatul Alia, dan Tia Afrinanda Pratiwi. Kami akan membahas tentang model-model pembelajaran tematik terpadu. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Elsa Hasnatul Alia. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang tentang mode-mode pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu model pembelajaran tematik terpadu. Menurut Debdiknas, pembelajaran tematik terpadu, model pembelajaran tematik terpadu, pada dasarnya itu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Selanjutnya ada menurut Trianto, model pembelajaran tematik terpadu adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutorial dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran di dalamnya. Selanjutnya menurut Beane dalam Amelia tahun 2019, yaitu pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan model yang mencoba untuk memadukan beberapa pokok bahasan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran tematik terpadu adalah suatu model pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran agar dalam kegiatan pembelajarannya guru bisa menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam suatu topik tertentu, baik intrastudi maupun antar bidang studi. Selanjutnya, model-model pembelajaran tematik terpadu ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, dan topik unit sistematisnya. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty tahun 1991, sebagaimana dikutip dalam Hernawan dan Resmini tahun 2005, mengemukakan bahwa ada 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama itu adalah model penggalan atau fragmented. Model fragmented ini ditandai dengan ciri pemaduannya yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajarannya tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, itu dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Selanjutnya ada model keterhubungan atau connected. Pembelajaran terpadu model keterhubungan merupakan model integrasi interbidang studi. Model ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, dan atau kemampuan pada pokok bahasan atau subpokok bahasan lain dalam suatu bidang studi. Menurut Ananda dan Abdillah tahun 2018. Selanjutnya model sarang atau nested. Pembelajaran terpadu tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan mengajar, keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran yang untuk tercapainya materi pelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran nested ini membutuhkan persiapan yang matang agar tujuan dari pembelajaran tetap tersampaikan secara maksimal, di samping guru melatihkan beberapa keterampilan pada peserta didik.
menurut Ananda dan Abdillah tahun 2018. Selanjutnya ada model urutan atau rangkaian atau sequence set. Model sequence set merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Model selanjutnya ada model bagian atau share. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Lalu ada model jaring laba-laba atau WebEd. Tema-tema atau topik dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba merupakan pusat minat yang dikembangkan dari berbagai sudut pandang konsep atau prinsip dari masing-masing bidang ilmu yang dipadukan. Selanjutnya, model galur atau 3D. Model 3D merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Selanjutnya, model keterpaduan integrated. Pembelajaran terpadu model keterpaduan merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Selanjutnya ada model celupan immerset. Model immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Terakhir ada model jaringan, networked. Model networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar ada 3 mode pembelajaran terpadu yang dikembangkan atau banyak digunakan. Yang pertama ada model jaring laba-laba, WebEd. Mode pembelajaran ini adalah mode pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya ada model keterhubungan, connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam suatu mata pelajaran. Yang terakhir ada model keterpaduan integrated. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa Hasnatul Alia. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Tia Afrinanda Pratiwi. Kepada Tia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai kriteria dan prosedur pemilihan tema. Pertama ada cara-cara penentuan tema. Menurut Abdul Majid, tahun 2014 halaman 101, beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan tema yang bermakna yaitu, yang pertama, pemikiran konseptual, yang kedua, pengembangan keterampilan dan sikap, yang ketiga, kesinambungan tema, yang keempat, materi belajar utama dan tambahan, yang kelima, terukur dan terbukti, yang keenam, kebutuhan siswa, ketujuh, keseimbangan pemilihan tema, 8 aksi nyata. Selanjutnya ada prinsip penentuan tema. Menurut Abdul Majid tahun 2014 halaman 103,
Dalam menetapkan tema, perlu memperhatikan beberapa prinsip seperti A. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. B. Dimulai dari yang termudah menuju yang sulit. C. Dari yang sederhana menuju ke yang sulit. D. Dari yang konkret menuju yang abstrak. E. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Dan F. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Menurut Trianto, tahun 2011 halaman 154 sampai 156, prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. B. Tema harus bermakna dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis dan mewadai sebagian besar minat anak. C. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar, ketersediaan sumber belajar, dan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. D. Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan dalam pembelajaran. E. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. F. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. G. Guru harus mampu bereaksi terhadap aksi siswa dalam setiap peristiwa dan tidak mengarahkan aspek yang sempit, tetapi ke sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tia Afrinanda Pratiwi. Selanjutnya, materi tentang jaringan tema, topik dalam mata pelajaran di sekolah dasar, kelas rendah, dan kelas tinggi yang akan saya sampaikan. Jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Loning mengungkapkan bahwa untuk merancang pembelajaran terpadu, model Web-BED hendaknya memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan atau memilih tema sentral. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Langkah-langkah membuat jaringan tema keterhubungan menurut Rusman tahun 2015 halaman 156 sampai 161. Yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari muatan mata pelajaran yang akan dipadukan, dan sebelumnya perlu ditetapkan terlebih dahulu aspek dari setiap muatan mata pelajaran yang dapat dipadukan. Contohnya bisa dilihat di layar PPT. Berdasarkan pemetaan aspek dalam setiap muatan mata pelajaran, sebagaimana yang tercetak tebal di dalam tabel tadi, maka selanjutnya dapat ditetapkan kompetensi dasar dan indikator. Contoh berikut. Bisa
dilihat dalam tabel tadi. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. Dalam memilih dan menetapkan tema terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang ketiga, penetapan tema sebagai contoh dapat dilihat yang keempat, menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema dapat dibuat dalam kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Contoh pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu yaitu binatang dalam bagan dan metrik di bawah ini. Selanjutnya, dari bagan keterhubungan tersebut dapat diuraikan secara lebih lengkap dalam contoh matriks di bawah ini. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, kerajinan tangan, dan kesenian. Dapat dilihat ada selanjutnya. Yang kelima, penyusunan silabus pembelajaran tematik. Secara umum, silabus diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan ikhtisar atau pokok isi atau materi pembelajaran tematik. Format silabus disusun dalam bentuk matriks dan memuat tentang mata pelajaran. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, materi pokok, strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, alokasi waktu yang dibutuhkan. Keenam, ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Penyusunan rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pokok beserta uraiannya, strategi pembelajarannya, alat, media, dan sumber yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir penilaian dan tindak lanjut. Itulah penyampaian materi dari kelompok 2. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum